Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar metode simplex yang Big M. Kalau kemarin kita belajar metode simplex ya, yang dimana tanda pada kendalanya adalah kurang dari semua. Berarti dia itu kan maksimal. Sekarang bagaimana kalau penyelesaiannya ada tanda kurang dari, ada lebih dari, sama dengan gitu. Gimana penyelesaiannya? Kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode Big M. Big M itu diasumsikan suatu bilangan yang cukup besar, sangat besar ya. Bilangan positif yang sangat besar. Fungsi kendala tidak hanya dibentuk oleh pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Ada juga yang tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Bisa juga kendalanya bertanda sama dengan. Jika tanda pada kendala lebih dari sama dengan, maka ketika merubah model menjadi bentuk baku harus dikurangkan dengan variabel surplus. Ya, logikanya kalau tanda pada kendala lebih dari supaya menjadi sama dengan, karena mau diubah menjadi bentuk baku, maka sebelah kiri harus dikurangi dengan variabel yang kita sebut dengan variabel surplus. Variabel surplus itu tidak bisa menjadi variabel basis awal, sehingga dibutuhkanlah variabel buatan atau variabel artifisial. Kita lambangkan dengan A. Yang bisa menjadi variabel basis awal itu hanya variabel slack sama variabel artifisial. Jika suatu model pada fungsi kendalanya menggunakan tanda lebih dari sama dengan semuanya, maka dapat diselesaikan dengan metode Big M, metode dua fase, dan metode dual simplex. Jika pada suatu model pada kendalanya ada yang menggunakan tanda sama dengan, maka dapat diselesaikan dengan metode Big M dan dua fase. Ini berlaku untuk kasus maksimum dan minimum. Semua kasus bisa. Variabel buatan diberikan pada fungsi kendala yang tidak memiliki variabel slack. Jadi, variabel buatan atau variabel artifisial atau A tadi hanya diberikan pada kendala yang tidak mempunyai variabel slack. Berarti pada kendala yang tandanya adalah lebih dari, kalau tandanya lebih dari kan yang ada hanya variabel surplus dan yang tandanya sama dengan. Langsung tambahin aja dengan variabel artifisial. Jika fungsi tujuannya adalah maksimum, maka koefisien variabel buatan pada fungsi tujuan adalah min M. Maksudnya ini, jika tujuannya adalah memaksimalkan, maka pada fungsi tujuan atau Z sama dengan itu ada variabel artifisial. Variabel artifisialnya itu dikasih koefisien sebesar min M ya, berkebalikan dengan yang fungsi tujuannya minimasi, maka koefisien variabel buatan pada fungsi tujuan atau fungsi Z-nya itu adalah positif M. Perhatikan contoh berikut. Minimalkan Z sama dengan 2x1 plus 3x2 dengan kendala pertama ini ada tanda kurang dari sama dengan, kendala kedua tandanya lebih dari sama dengan, dan kendala ketiga tandanya sama dengan. Ini saya ambilkan contoh yang sederhana, walaupun dua variabel, tapi dan bisa diselesaikan dengan mudah dengan menggunakan metode grafik, tapi kali ini kita dengan metode simplex. Kalau tandanya yang kemarin simplex biasa tandanya kurang dari semuanya, maka kita pakai simplex yang biasa ya. Nah, kalau tandanya yang bermacam-macam kayak gini, kita pakai
Simplex Big M. Dengan asumsi tadi, yaitu M-nya bilangan positif yang sangat besar. Kita ubah dulu menjadi bentuk baku. Mengubah menjadi bentuk baku, yaitu mengubah yang ada tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Ini saya perhatikan kendalanya dulu. Saya ubah ke bentuk sama dengan 2x1 plus x2. Karena ini kurang dari, maka tambahi variabel select plus s1 sama dengan 16. Kendala kedua, karena tandanya lebih dari, maka supaya menjadi sama dengan berarti harus dikurangi variabel surplus menjadi x1 tambah 3x2 min s2. Karena karena S2 ini tidak bisa jadi basis awal, jadi kita harus tambahkan dengan A1 artifisial sama dengan 20. Kendala yang ketiga hanya sama dengan saja, maka langsung tambahi variabel artifisial. Karena sudah ada A1, maka sekali ini ditambah A2 sama dengan 10. Terus ini Z-nya, karena di sini muncul variabel select dan variabel surplus dan variabel artifisial, maka pada fungsi tujuan juga harus dimunculkan variabel-variabel tersebut. Jadi fungsi tujuan semulanya adalah 2x1 tambah 3x2. Terus karena muncul S1, maka kita munculkan 0x1. Karena ada artifisial ini koefisiennya adalah M. Kalau fungsi tujuannya adalah meminimumkan, plus M A1, karena ada A2 juga maka plus MA2. Tapi kalau fungsi tujuannya adalah memaksimalkan, maka koefisien dari A, dari variabel artifisial adalah negatif M. Kalau minimum plus M, kalau maksimum negatif M. Perhatikan itu. Terus MA1 dan MA2 ini kita substitusi dari kendala. Pada kendala pertama, A1 sama dengan A1 ya, A1 sama dengan 20 kurangi X1 kurangi 3X2. Ini ditambah S2. Maka MA1 yaitu 20M, kita kalikan M min MX1 min 3MX2 plus MS2. Kalau yang A2 sama dengan 10 kurangi X1 kurangi X2. Maka MA2 kali M, kanan kali M, jadi 10M min MX1 min MX2. Kemudian MA1 dan MA2 ini kita substitusikan ke fungsi tujuan. Menjadi Z-nya adalah ini. Terus kita samakan yang variabelnya sama, X1 dengan X1. Ini ada 2X1, terus ini ada min MX1. Terus kemudian ini ada min MX1 lagi. Jadi 2 min 2MX1. Kemudian saya tuliskan seperti ini, 2 min 2MX1. Yang X2 kumpulin dengan X2. 3X2. Ini ada min 3MX2. Ini ada min 1MX2. Menjadi 3 min, ini min 3 sama min 1, itu min 4, 3 min 4 MX2 dan seterusnya, sehingga fungsi tujuannya sekarang menjadi ini. Seperti pada simplex yang kemarin, maka semuanya yang ada variabelnya dipindahkan ke ruas kiri ya, menjadi nanti Z min 2 min 2M min 3 min 4M X2 min 0X1 min MS2 sama dengan 30M. M tadi kan suatu bilangan, berarti ini suatu konstanta. Jadi kalau 30M-nya tidak usah dipindahkan ke kiri. Nah, kita masukkan ke tabel simplex. Tabel simplex, saya isi yang Z dulu ya. Tadi ini 30 dari yang fungsi tujuan yang terakhir ini, kemudian semuanya dipindah ke kiri kecuali yang konstan. 30M ini konstan karena M satu bilangan, sehingga ini saya pindah ke sini 2 menjadi min 2 min 2M, atau bisa ditulis 2M min 2. Ini 2M min 2. Terus yang ini 4M min 3. Terus yang S0 adalah 0. Kemudian S2 nya min M. Kemudian A1 nggak ada, berarti 0, 0. Terakhir di sebelah kanannya 30M. Ya, variabelnya tadi kan
Terus yang kok baris pertama, yang baris basis ini, barisan B ini adalah semua variabel ditulis. Variabelnya kan ada X1, X2, S1, S2, A1, W2, dan seterusnya. Kendala yang pertama adalah ini, koefisien dari X1 adalah 2, koefisien dari X2 1, koefisien dari S1 1, koefisien dari S2 nya 0, koefisien dari A1-nya nggak ada, berarti 0, 0, NK-nya 16. Kendala kedua juga dimasukkan, NK-nya 20. Kendala ketiga, ini 1, 1, 0, 0, 0, 0, A2-nya 1, NK-nya 10. Terus kita tentukan, kok pertama, langkahnya seperti simplek yang kemarin. Pertama, tentukan kolom pivot. Kolom pivot itu, kalau kemarin kasusnya maksimum adalah negatif angka terbesar. Kalau kasusnya minimum, sekarang ya, kasusnya minimum adalah kebalikannya, positif angka terbesar. Positif angka terbesar. Karena M itu asumsinya adalah bilangan yang positif, yang sangat besar, maka antara 2M min 2 dengan 4M min 3 adalah besar 4M min 3. M bilangan positif yang besar. Sehingga kolom X2 ini terpilih sebagai kolom pivot. Setelah ketemu kolom pivot, kita tentukan baris pivot. Baris pivot dari rasio nilai kanan dengan angka pada kolom pivot. Kita cari rasionya. Rasionya nilai kanan 16 dibagi 1, yaitu 16. 20 bagi 3, yaitu 20 per 3. Dan ini 10 dibagi 1, yaitu 10. Kita cari yang terkecil. Ternyata yang terkecil adalah 20 per 3. Maka kolom A1 sebagai kolom pivot. Sehingga kalau gitu ini tadi baris pivot, ini kolom pivot, pertemuannya adalah angka pivot, itu angka 3. Setelah ketemu itu, kita ke tabel kedua. Kita tentukan untuk isi ini variabel atasnya masih tetap, sekarang basisnya berubah. X2 masuk ke basis menggantikan A1. Jadi X2-nya menggantikan A1. Sekarang ini bukan A1 lagi, tapi X2. A1-nya keluar dari basis. Maka pada kolom pivot langsung aja ini dibagi dengan angka pivot. Yaitu ini karena ini adalah B2 dibagi dengan angka pivot yaitu 3. Atau di sini rumusnya adalah sepertiga B2. Ini jadinya kayak kemarin, perhatikan. Terus yang baris pertama berarti B1 dikurangi. B1 dikurangi karena kita mau mengisi baris pertama berarti 1 dibagi angka pivot. 1 per 3 kali baris pivot. Maka rumusnya ini B1 kurangi 1 per 3 ini B1 aksen ya. B1 aksen sama dengan B1 semula dikurangi 1/3 B2. Karena baris pivotnya B2. Dan baris ketiga rumusnya adalah B3 kurangi B3 dikurangi 1 per 3 kali baris pivot. Baris pivotnya adalah B2. Dan baris keempat ini yaitu B4 dikurangi 4M min 3 per 3 kali B2. Setelah dilakukan perhitungan, kalian coba lakukan perhitungan sendiri apa benar angka-angka dalam tabel ini. Yang perhitungannya agak rumit nanti adalah di barisan Z karena ada M-nya itu. Tapi selainnya saya kira mudah. Pada tabel kedua ini sudah terisi semua. Sekarang kita cek apakah sudah optimal atau belum. Untuk yang kasus maksimum kemarin, optimal itu kalau di barisan Z-nya itu sudah tidak ada yang negatif. Artinya semuanya harus sudah positif. Tapi pada kasus minimum kebalikannya, Z-nya harus sudah negatif atau 0. Ya. Kalau sudah negatif atau 0 berarti sudah optimal. Sekarang lihat kolom 1. Kolom 1 Z-nya ini 2M. M bilangan positif besar berarti ini pasti positif. Ini positif, ini juga positif. Jadi masih banyak yang positif. Sekarang berarti ini belum optimal. Jadi iterasi masih berlanjut. Kita pilih yang kolom pivot. Kolom pivot tadi memilihnya adalah bilangan positif terbesar.
2M, M sama min 4M. Oh ya, ini min 4M, berarti kolom ini sudah negatif ya. Tinggal yang kolom X1 sama kolom S2 pilihannya. Antara 2M min 3/3 dengan M min 3/3 yang paling banyak adalah 2M min 3. Maka kolom X1 ini sebagai kolom pivot. Sekarang kita cari baris pivot. Rasio NK dibagi angka pada kolom pivot. 28/3 dibagi 5/3 dapatnya 28/5. 20/3 dibagi 1/3 dapatnya 20. 10/3 dibagi 2/3 dapatnya adalah 5. Yang terkecil adalah 5. Yang kecil 5. Maka kolom A2 ini sebagai baris angka 5 ini sebagai baris pivot, baris A2. Sehingga angka 2/3 ini adalah angka pivot. Kita lanjutkan ke iterasi yang berikutnya, ke tabel ketiga. Ini saya tuliskan kembali tabel 2. Karena penghitungan tabel 3 itu tergantung dari tabel 2. Pada baris pertama, rumusnya adalah baris pertama B1 dikurangi 5/3 dibagi 2/3 dikali baris 3. Ini temin 5/2 dibagi kali B3. Baris kedua rumusnya adalah B2 kurangi 1/3 dibagi 2/3. 1/3 bagi 2/3 adalah 1/2 ya. 1/2 dikalikan dengan baris ketiga. Ini B3 karena ini adalah baris pivot maka lebih mudah. Yaitu rumusnya B3 dibagi dengan angka pivot. Yaitu B3 dibagi 2/3 atau menjadi 3/2 kali B3. Ini rumusnya. B4 rumusnya adalah baris B4 kurangi 2M min 3/3 dikalikan dengan 2/3 dikalikan dengan B3. Hasilnya seperti ini. Terus kalian dicek angka-angkanya benar apa enggak. Terus lihat barisan Z. Barisan Z ini sudah 0, 0, 0, ini negatif, ini negatif, ini negatif. Nah, karena semua sudah negatif atau 0, berarti tabel 3 ini sudah optimal. Jadi solusi minimum sudah kita peroleh, di mana Z-nya adalah 25, X1-nya adalah 5, dan X2-nya adalah 5. Demikian tentang metode Big M. Kalau ada yang masih ditanyakan, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri diam, Mama kamu syuting. Pada tabel kedua ini sudah terisi semua. Sekarang kita cek apakah sudah optimal atau belum. Untuk yang kasus maksimum kemarin, optimal itu kalau di barisan Z-nya itu sudah tidak ada yang negatif. Artinya semuanya harus sudah positif. Tapi pada kasus minimum kebalikannya, Z-nya harus sudah negatif atau 0. Ya. Kalau sudah negatif atau 0 berarti sudah optimal. Sekarang lihat dari kolom 1. Kolom 1 Z-nya ini 2M. M bilangan positif besar berarti ini pasti positif. Ini positif, ini juga positif. Jadi masih banyak yang positif. Sekarang berarti ini belum optimal. Jadi iterasi masih berlanjut. Kita pilih yang kolom pivot. Kolom pivot tadi memilihnya adalah bilangan positif terbesar. 2M, M sama min 4M. Oh ya, ini min 4M, berarti kolom ini sudah negatif ya. Tinggal yang kolom X1 sama kolom S2 pilihannya. Antara 2M min 3/3 dengan M min 3/3 yang paling banyak adalah 2M min 3. Maka kolom X1 ini sebagai kolom pivot. Sekarang kita cari baris pivot. Rasio NK dibagi angka pada kolom pivot.
28/3 dibagi 5/3 dapatnya 28/5. 20/3 dibagi 1/3 dapatnya 20. 10/3 dibagi 2/3 dapatnya adalah 5. Yang terkecil adalah 5. Yang kecil 5. Maka kolom A2 ini sebagai baris angka 5 ini sebagai baris pivot, baris A2. Sehingga angka 2/3 ini adalah angka pivot. Kita lanjutkan ke iterasi yang berikutnya, ke tabel ketiga. Ini saya tuliskan kembali tabel 2 karena penghitungan tabel 3 itu tergantung dari tabel 2. Pada baris pertama, rumusnya adalah baris pertama B1 dikurangi 5/3 dibagi 2/3 dikali baris 3. Ini Demin 5/2 dibagi kali B3. Baris kedua rumusnya adalah B2 kurangi 1/3 dibagi 2/3. 1/3 bagi 2/3 adalah 1/2 ya. 1/2 dikalikan dengan baris ketiga. Ini B3 karena ini adalah baris pivot maka lebih mudah, yaitu rumusnya B3 dibagi dengan angka pivot, yaitu B3 dibagi 2/3 atau menjadi 3/2 kali B3. Ini rumusnya. B4 rumusnya adalah baris B4 kurangi 2M-3/3 dikalikan dengan bagi dengan 2/3 dikalikan dengan B3. Hasilnya seperti ini. Terus kalian dicek angka-angkanya benar apa enggak. Terus lihat barisan Z. Barisan Z ini sudah 0, 0, 0, ini negatif, ini negatif, ini negatif. Nah, karena semua sudah negatif atau 0, berarti tabel 3 ini sudah optimal. Jadi solusi minimum sudah kita peroleh, di mana Z-nya adalah 25, X1-nya adalah 5, dan X2-nya adalah 5. Demikian tentang metode Big M. Kalau ada yang masih ditanyakan, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.